Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ainun Sadalia Turangan dengan NIM A1H1240474. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Dr. Siti Ramaniar Abu Bakar SPD MPD. Bab 1, Hakikat Pendidikan Anak Usia Dini. Hakikat pengertian pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun melalui pemberian membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Urgensi pendidikan anak usia dini ada dua. Yang pertama, masa Golden Age. Otak berkembang sangat cepat, kemampuan belajar sangat tinggi, fondasi karakter terbentuk. Yang kedua, masa Vega atau Scientific Period. Anak sangat mudah menyerap bahasa kebiasaan, nilai moral, perilaku sosial. Yang ketiga, investasi pendidikan terbaik. Penelitian menunjukkan anak PAUD lebih siap ke sekolah, prestasi akademi lebih tinggi, risiko kenakalan lebih rendah. Metode satu tujuan anak usia dini ada dua. Yang pertama, tujuan umum, mengembangkan seluruh potensi anak agar siap memasuki pendidikan dasar. Yang kedua, tujuan khusus, mengembangkan kemampuan fisik motorik, mengembangkan kemampuan kognitif, mengembangkan bahasa, mengembangkan sosial emosional, mengembangkan nilai agama dan moral, menumbuhkan kreativitas dan kemandirian. Metode dua fungsi pendidikan anak usia dini ada tiga. Yang pertama, fungsi sosialisasi. Anak belajar berinteraksi, berbagi, bekerjasama, mengikuti. Yang kedua, fungsi adaptasi, membantu anak beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Yang ketiga, fungsi pembentukan karakter, menanamkan disiplin, mandiri, dan tanggung jawab. Bab 2, tumbuh kembang anak usia dini. Konsep pertumbuhan dan perkembangan pertumbuhan anak usia dini ada tiga. Yang pertama, perubahan fisik yang dapat diukur dari tinggi badan, berat badan, dan ukuran tubuh. Yang kedua, perkembangan perubahan kemampuan berpikir, berbahasa, bersosialisasi. Yang ketiga, perkembangan bersifat, bertahap, berkesinambungan, individual, dipengaruhi lingkungan atau genetika. Prinsip perkembangan anak usia dini ada 4. Yang pertama, perkembangan berlangsung bertahap. Yang kedua, setiap anak unik. Yang ketiga, dipengaruhi lingkungan. Yang keempat, terjadi secara holistik. Aspek perkembangan anak usia dini ada 5. Yang pertama, fisik motorik kasar, berlari, melompat, memanjat. Yang kedua, motorik halus, menggambar, menulis, menggunting. Yang ketiga, kognitif kemampuan, mengingat, memecahkan masalah, berpikir logis. Yang ketiga, bahasa, mendengar, berbicara, berkomunikasi. Yang keempat, sosial emosional, mengelola emosi, empati, kerjasama. Yang kelima, moral dan agama, baik dan buruk, nilai moral, kebiasaan religius. Teori perkembangan kognitif ada 2. Sensori motor, usia 0-2 tahun atau belajar melalui indera. Yang kedua, proporsional 2-6 tahun, berpikir simbolik, imajinasi tinggi. Kecerdasan jamaah anak. Setiap anak memiliki kecerdasan berbeda-beda, ada 9. Yang pertama, linguistik. Yang kedua, logika matematika. Yang ketiga, visual spasial. Yang keempat, kinestetik. Yang kelima, musikal. Yang keenam, interpersonal. Yang ketujuh, intrapersonal. Kedelapan, naturalisis. Yang kesembilan, spiritual. 3. Konsep dasar manajemen PAUD. Pengertian manajemen PAUD adalah perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Hakikat manajemen PAUD. Manajemen PAUD adalah pengelolaan lembaga pendidikan atau usia dini secara profesional untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Manajemen PAUD ada 2, yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran, mengoptimalkan sumber daya. 4. Fungsi manajemen PAUD. Perencanaan, menentukan visi misi, program kerja, kurikulum, dan anggaran. Pengorganisasian adalah struktur organisasi, pembagian tugas, koordinasi, dan kerja. Pelaksanaan kepala PAUD. Yang pertama, leader, motivator, dan komunikator. Pengawasan, monitoring program, evaluasi, pembelajaran, perbaikan berkelanjutan.
Bab 5. Ruang lingkup manajemen PAUD. Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk di lembaga PAUD sampai mereka lulus. Pengertian tersebut dimaksudkan untuk memberikan layanan PAUD sebagai mungkin kepada peserta didik. Manajemen kurikulum merdeka adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan PAUD pada lembaga PAUD. Manajemen sumber daya manusia PAUD dapat didefinisikan sebagai usaha merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan menilai sumber daya manusia PAUD sehingga mampu memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi pengembangan lembaga PAUD dan pencapaian tujuan PAUD. Berikut ini adalah kegiatan dalam manajemen PAUD: perencanaan sumber daya manusia PAUD, pengadaan sumber daya manusia PAUD, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia PAUD, promosi dan mutasi sumber daya manusia PAUD, pemberhentian sumber daya manusia PAUD, kompensasi bagi sumber daya manusia PAUD. Manajemen sarana dan prasarana PAUD adalah segenap proses pengadaan dan pendayagunaan sarana prasarana PAUD yang dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan PAUD secara tepat guna dan tepat sasaran. Manajemen sarana dan prasarana PAUD dikatakan berhasil jika sarana dan prasarana PAUD selalu siap pada setiap saat, pada setiap ada seorang guru PAUD dan staf PAUD pada lembaga PAUD yang akan menggunakannya. Manajemen keuangan PAUD adalah tata pembukaan di bidang PAUD pada lembaga PAUD. Sementara dalam arti luas, manajemen keuangan PAUD adalah pengurusan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan di bidang lembaga PAUD. Manajemen hubungan masyarakat adalah proses mengelola komunikasi mulai dari kegiatan perencanaan sampai pada pengendalian terhadap proses dan hasil kegiatan layanan PAUD. 6. Perencanaan lembaga PAUD. Pengertian perencanaan lembaga PAUD adalah berasal dari kata sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang pada suatu lembaga dengan maksud atau tujuan tertentu. Tujuan dan manfaat perencanaan lembaga PAUD. Tujuan dari perencanaan lembaga PAUD adalah untuk mendapatkan rumusan tujuan PAUD yang hendak dicapai oleh suatu lembaga PAUD serta mendapatkan berbagai deskripsi mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan PAUD. 7. Pengorganisasian lembaga PAUD. Pengertian pengorganisasian lembaga PAUD adalah Bab 7. Pengertian pengorganisasian lembaga PAUD. Pengertian pengorganisasian Bab 7. Pengorganisasian lembaga PAUD. Pengertian pengorganisasian lembaga PAUD. Organisasi berasal dari kata organon yang dalam bahasa Yunani berarti alat atau sarana. Pengorganisasian lembaga PAUD ada 4. Yang pertama, mendesain struktur lembaga PAUD. Yang kedua, pekerjaan. Yang ketiga, membentuk tim kerja. Yang keempat, menjalin kerjasama sosial dengan masyarakat. Tujuan dan manfaat pengorganisasian lembaga PAUD. Pengorganisasian lembaga PAUD adalah untuk memberikan deskripsi mengenai tugas pokok dan fungsi setiap guru PAUD dan staf dalam mencapai tujuan lembaga PAUD sesuai dengan struktur lembaga PAUD yang telah ditetapkan. Tanggung jawab, wewenang, dan tugas stakeholders PAUD. Yang pertama, Kepala PAUD, Wakil Kepala PAUD, Guru PAUD, penanggung jawab kegiatan pembiasaan, penanggung jawab staf PAUD atau Office Boy dan Office Girl. 8. Kepemimpinan Guru PAUD. Pengertian kepemimpinan adalah upaya memberikan pengaruh kepada setiap sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan dan saling melakukan kerjasama dalam berbagai kegiatan. Sedangkan kepemimpinan adalah proses memengaruhi dalam menentukan tujuan lembaga PAUD, motivasi perilaku guru PAUD dan staf PAUD untuk mencapai tujuan PAUD, serta memengaruhi untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan layanan PAUD. Pimpinan Kepala PAUD sebagai komunikator dalam pelaksanaan program kegiatan PAUD. Inti dari organisasi adalah kerjasama menuntut tujuan bersama. Hal ini karena pada organisasi terdapat banyak orang. Demikian juga di lembaga PAUD. Komunitas pada dasarnya merupakan suatu upaya memindahkan ide-ide ataupun informasi dari satu orang kepada orang lain.
mampu dan dapat menerjemahkan ide-ide yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. PAUD sebagai motivator dalam pelaksanaan program kegiatan PAUD. Motivasi adalah keinginan untuk berbuat sesuatu, sementara motif adalah kebutuhan, keinginan, dorongan, atau impuls. Pengawasan oleh Kepala PAUD. Pengertiannya, pengawasan merupakan fungsi manajemen yang dilakukan setelah Kepala PAUD menyusun rencana lembaga PAUD, mengorganisasikan lembaga PAUD, dan melaksanakan praktik kepemimpinan untuk mewujudkan rencana lembaga PAUD. Tipe dan teknik-teknik pengawasan. Yang pertama, preliminari. Pada tipe ini, pengawasan difokuskan pada masalah yang muncul dan dapat menimbulkan defisi atau penyimpangan dalam pelaksanaan program kegiatan PAUD. Yang kedua, concurrent control. Pada tipe ini, pengawasan dilakukan secara langsung untuk mengetahui apakah suatu program kegiatan PAUD sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang telah ditetapkan atau belum. Yang ketiga, feedback control. Pada tipe ini, pengawasan dilakukan dengan mengamati, mengukur, ataupun menilai hasil kerja setiap individu yang ada di lembaga PAUD, khususnya guru PAUD. Tahapan pengawasan PAUD. Sebagai kegiatan dalam fungsi manajemen PAUD, pengawasan memiliki tahapan-tahapan. Tentunya dalam hal ini antara suatu tahap dan tahap yang lain saling berurutan dan berhubungan. Dengan kata lain, tahapan-tahapan dalam pengawasan tersusun secara sistematis.